Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Farida selaku dosen pengampu mata kuliah AIK 4 dan juga teman-teman sekalian. Dalam kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan materi mengenai maqasid syariah. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami yang pertama saya sendiri, Septiana Larasati dengan NPM 0001, lalu yang kedua ada Azrina Nurdin dengan NPM 0020, yang ketiga ada Muhammad Rafi Alfarizi dengan NPM 0029, lalu yang keempat ada Valentina Andari dengan NPM 0031, yang terakhir ada Zeni Amelia Rahmawati dengan NPM 0042. Next. Materi yang akan kita bahas kali ini ada 4 konsep hukuk. Yang pertama ada konsep hukuk, maqasid syariah dan maslahah, lalu ada definisinya, lalu yang ketiga ada peran dan signifikansinya, dan yang keempat itu ada penerapannya dalam aktivitas ekonomi Islam. Next. Masuk materi yang pertama yaitu tentang konsep hukuk, maqasid syariah dan maslahah. Konsep hukuk dalam Islam sangat berkaitan dengan tujuan syariah atau yang disebut dengan maqasid syariah dan kemanfaatan atau yang disebut dengan maslahat, hak atau hak yang dimiliki manusia pada dasarnya berasal dari hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Islam sangat menekankan pada pemenuhan hak-hak dasar manusia atau yang disebut dengan hukuk al-insani yang terdiri dari 5 prinsip utama hak asasi manusia yang dikenal sebagai al-hukuk al-hamsah menurut Al-Ghazali. Hak 5 prinsip ini ada yang pertama ada hak hidup atau al-nafs, hak kebebasan beropini dan berekspektasi atau al-aql, lalu ada hak kebebasan beragama atau al-din, hak properti atau yang disebut al-mal, dan yang terakhir ada hak reproduksi atau al-nasl. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah definisi dan ruang lingkup maqasid syariah. Pengertian dari maqasid syariah adalah maqasid adalah bentuk jamak dari maksad yang berarti tujuan atau kesengajaan. Adapun syariah artinya jalan menuju mata air atau bisa dikatakan dengan jalan menuju ke arah sumber kehidupan. Jadi dapat disimpulkan bahwa maqasid syariah yaitu tujuan atau maksud ditetapkannya hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya definisi dan ruang lingkup maqasid syariah. Dari beberapa pengertian, menurut para ulama dapat disimpulkan bahwa maqasid syariah adalah tujuan Allah Subhanahu wa taala dalam menetapkan syariah, yaitu untuk memberikan kemaslahatan bagi manusia. Hal ini dicapai dengan memenuhi 3 jenis kebutuhan, yaitu daharuriyah, hajiyah, dan tasini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Yang selanjutnya ada definisi dan ruang lingkup maqasid syariah. Ada sejarah maqasid syariah. Maqasid syariah atau tujuan utama syariat Islam berkembang melalui berbagai fase, mulai dari masa Nabi Muhammad hingga era kontemporer. Pada masa Nabi, prinsip maqasid sudah diterapkan, seperti larangan menyimpan daging kurban yang kemudian dicabut ketika alasan awalnya, yaitu membantu tamu miskin, tidak lagi relevan. Praktik ini menunjukkan bahwa hukum Islam selalu mempertimbangkan maslahat atau kemaslahatan. Yang pertama ada masa sahabat. Para sahabat yang dekat dengan Nabi memahami maqasid syariah untuk menyelesaikan persoalan hukum. Yang kedua ada fase kodifikasi Imam Mazhab dan ulama klasik. Mulai dari Imam Malik hingga Al-Syatibi, konsep maqasid mulai ditulis secara sistematis. Ada era kontemporer atau modifikasi. Pada masa modern, ulama seperti Yusuf Al-Qaradawi menambahkan unsur lingkungan atau al-bi'ah sebagai salah satu maqasid. Sementara Jasir Auda mengembangkan pendekatan baru dengan teori sistem. Next, maqasid syariah. Maqasid syariah adalah tujuan utama syariat Islam, yaitu untuk menjaga
kemaslahatan atau kebaikan manusia dan mencegah kerusakan mafsadah dalam kehidupan dunia dan akhirat. Prinsip ini bersifat umum, berlaku untuk semua manusia dan universal, berlaku sepanjang waktu. Menurut Al-Shatibi, ada dua sudut pandang dalam tujuan persyariatan hukum. Yang pertama ada kas syari. Allah Subhanahu wa taala, tujuan pokok asasi Allah menetapkan hukum mewujudkan kemaslahatan seperti menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Sarana penunjang, Allah menggunakan bahasa yang dipahami manusia agar hukum bisa dilaksanakan. Yang kedua ada qas al-mukallaf. Tujuan mukallaf, perbuatan manusia harus didasari niat yang benar, ibadah diterima. Niat yang baik tuntunan syariat adalah kunci ibadah yang sah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya Zaini Amelia Rahmawati akan melanjutkan materi syariah. Di dalam maqasid syariah dibagi dalam 3 tingkatan, juga 5 prinsip utama. Tiga tingkatan tersebut, yang pertama yaitu daruriyah atau primer, yaitu hak pokok yang harus dijaga untuk keberlangsungan hidup, yaitu agama, akal, keturunan, dan juga harta. Tanpa kehidupan akan menjadi rusak. Kemudian yang kedua yaitu hajiyah, yaitu sekunder. Hal-hal yang memudahkan kehidupan dan juga mengurangi seperti keinginan dalam beribadah. Kemudian tingkatan yang ketiga yaitu niyah, sebagai pelengkap atau hal-hal yang meningkatkan hidup seperti berperilaku sopan ataupun beretika. Nah, kemudian maqasid syariah ini terdiri dari 5 prinsip utama ya, atau disebut juga dengan al-usul al-hams. Yang pertama yaitu hif al-din, yaitu menjaga agama. Contohnya kewajiban salat 5 waktu untuk menjaga hubungan dengan Allah. Kemudian hif al-naf, menjaga jiwa, larangan pembunuhan dan juga pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan untuk kelangsungan hidup. Kemudian yang ketiga yaitu hif al-akal, yaitu menjaga akal, larangan narkoba dan juga alkohol serta anjuran menuntut ilmu. Yang keempat yaitu hif al-nas, menjaga keturunan, pengaturan pernikahan untuk mencegah zina dan juga menjaga generasi. Dan yang terakhir yaitu hif al-mal atau menjaga harta, larangan mencuri dan juga aturan bermuamalah sesuai syariat. Slide selanjutnya. Yaitu peran dan juga signifikasi maqasid syariah dalam ekonomi Islam. Nah, yang pertama yaitu memiliki peran yang sangat signifikan sebagai alat kontrol sekaligus alat perekayasa sosial untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Kemudian sebagai bingkai dalam pembangunan ekonomi yang akan memagari aktivitas ekonomi dari sesuatu yang melanggar syariah. Dan yang ketiga, sebagai sarana hubungan antara kandungan kehendak atau hukum Tuhan dengan aspirasi manusiawi. Kemudian maqasid syariah ini adalah dasar bagi pengembangan ekonomi Islam karena bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan dan juga kebahagiaan manusia dengan menyeimbangkan peredaran harta secara adil dan juga seimbang, baik secara personal maupun sosial. Slide selanjutnya akan dipaparkan oleh Valen. Selanjutnya, penerapan maqasid syariah dalam aktivitas ekonomi. Maqasid syariah yang berfokus pada tujuan dan kemaslahatan dalam ekonomi Islam telah diterapkan dalam berbagai bidang seperti penganggaran, analisis upah minimum, pembangunan manusia, dan perbankan syariah. Penerapan ini mencakup penggunaan maqasid performance pairwise matrix atau MPPM untuk mengukur efektivitas analisis upah minimum berbasis syariah, serta pengukuran indeks pembangunan manusia dengan komponen maqasid. Selain itu, maqasid syariah juga berperan dalam
corporate social responsibility atau di lembaga keuangan syariah, mitigasi resiko, dan pengukuran kinerja perbankan syariah. Secara keseluruhan, penerapan maqasid syariah menunjukkan kontribusi positif terhadap kemaslahatan ekonomi dan kesejahteraan manusia, serta konsistensi ajaran Islam dalam menghadapi dinamika ekonomi kontemporer. Next. Kesimpulan dari PPT ini adalah pencapaian tujuan syariah sangat relevan dengan tujuan ekonomi Islam karena aktivitas ekonomi merupakan salah satu upaya dan merupakan bagian dari pencapaian tujuan syariah. Maqasid syariah merupakan inti dari analisis ekonomi, terutama yang berkaitan dengan masalah kemiskinan, distribusi kekayaan, dan pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, ia diarahkan untuk dapat memberi solusi dalam hal penghilangan segala bentuk permasalahan ekonomi seperti kemiskinan, pengangguran, ketidakmerataan pembangunan. Maqasid syariah adalah maksud Allah Subhanahu wa Ta'ala selaku pembuat syariah untuk memberikan kemaslahatan kepada manusia, yaitu dengan terpenuhinya kebutuhan daruriyah, hajiyah, dan tasiniyah, agar manusia bisa hidup dalam kebaikan dan dapat menjadi hamba Allah yang baik. Tujuan akhir ekonomi Islam adalah sebagaimana tujuan syariat Islam, yaitu mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat. Kembali ke moderator. Baik, kami cukupkan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.